warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur Program Pascasarjana Institut PPQ Jakarta, Bapak Profesor Dr. HM dari UDMSI, yang saya banggakan dan saya muliakan teman-teman alumni. Ada alumni di sini ya, karena pembicaranya alumni ya. Ada dari mana tadi ya, saya lihat ada alumni juga tuh yang datang, alhamdulillah. Teman-teman alumni dan teman-teman mahasiswa program doktor Institut PPQ Jakarta. Puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita kembali bersua untuk silaturahim akademis yang alumni melepas kangen sama Prof. Darwis, sama saya, sama Mas Andi dan teman-teman lainnya ya. Dan teman-teman yang masih aktif juga alhamdulillah bisa terhubung langsung kita dengan Prof. Darwis hari ini. Salawat wa salam, marilah senantiasa kita haturkan kejujuran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, alhamdulillah hari ini dengan rasa syukur dan bangga kami dari program Pascasarjana Institut PPQ Jakarta memulai sunnah baru, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan webinar, serial webinar ya, disertasi PPQ yang insya Allah akan kita laksanakan rencananya setiap bulan. Oleh sebab itu, nanti teman-teman kami minta menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar langsung dari teman-teman yang sudah lulus untuk gimana sih proses penulisan disertasi yang sudah mereka jalani. Oleh sebab itu teman-teman, saya akan bacakan acara kita pada hari ini secara singkat saja. Yang pertama kita akan ada pembukaan, yang kedua adalah keynote speech dari Prof. Darwis, yang ketiga acara inti kita yaitu serial webinar seri 1 oleh Ibu Dr. Nurbaiti dan Dr. Ina Salma Febriani, dan yang terakhir adalah penutup strip doa. Baik, Prof. Darwis dan teman-teman yang saya hormati, kita mulai saja acara serial webinar seri 1 kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah nanti acara kita dapat berjalan dengan lancar, dan yang terpenting ilmu yang di-share oleh teman-teman hari ini bermanfaat buat kita semua dan dapat menginspirasi teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita meningkat kepada acara selanjutnya ya teman-teman, yaitu keynote speech yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh yang tercinta ayahanda kita Bapak Profesor Dr. HM dari UDSMI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Dr. Nur Arfia Febriani. Di sini hadir juga Dr. Abdul Mu'id Nawawi. Oh iya, ada Pak Mu'id ya. Ya. Dan para alumni, para pembicara pada malam hari ini, tampil 2 orang, sudah hadir semua. Alhamdulillah, Dr. Ina, Dr. Nurbaiti. Ya. Dan kawan-kawan yang lain yang menyusul, insya Allah ada calon-calon nih, wajahnya udah kelihatan sih, calon-calon doktor semua nih. Alhamdulillah. Tentu pada malam hari ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kegiatan ini. Sungguhnya beberapa hari yang lalu saya diberitahu Bu Rian akan menyelenggarakan semacam serial webinar disertasi. Mungkin sebenarnya semacam uji publik juga ini. Jadi ya,
Jadi menampilkan disertasi kalau pada saat ujian itu kan hanya di dalam ruang kecil ya. Nah, kalau sekarang ini di ruang terbuka, siapapun boleh hadir, gitu kan? Dan itu adalah sesuatu saya kira yang bagus. Apalagi tadi kita dengar ini akan diprogramkan berkelanjutan. Jadi anggap saja tadi disebutkan sunnah hasanah itu ya, man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya lah begitu. Sebuah karya itu memang seharusnya disosialisasikan biar diketahui orang banyak. Betapa banyak tulisan-tulisan yang sekarang masih dalam kondisi makhtutat, belum dikenal oleh banyak orang. PT IKI beberapa waktu yang lalu pernah melakukan penelitian terhadap karya-karya ulama-ulama Nusantara. Dan ternyata masih banyak yang dalam bentuk makhtutat itu tidak dikenal, padahal boleh jadi karya itu adalah karya yang sangat bagus, tetapi karena tidak pernah ditampilkan, tidak pernah dipublikasikan, akhirnya orang tidak tahu. Atau ada juga publikasi sudah diterbitkan, tetapi tidak pernah disampaikan secara massal, katakanlah begitu, atau tidak dicetak secara atau diedarkan secara meluas, akhirnya hanya diketahui orang-orang terbatas. Nah, cara-cara seperti ini dalam bentuk seminar yang bisa diikuti oleh siapa saja adalah mungkin dalam rangka upaya kita mengenalkan temuan-temuan kita atau ilmu-ilmu baru. Saya ini hanya bukanlah semacam keynote speech sebetulnya ya. Jadi hanya ingin memotivasi saja teman-teman bahwa sebuah karya itu kita jangan pernah merasa bahwa karya saya ini bukan karya unggul atau semacam itu. Saya ingin mengingatkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika menulis tafsirnya itu Marah Labid ya. Ada yang bilang Marah Labid, ada juga yang bilang Murah Labid. Nggak tahu yang pastinya itu karena di sana tidak ada harakatnya itu. Jadi ada yang baca Murah Labid, ada juga yang Marah Labid likashfi ma'nan Quran Karim, Quran Majid itu. Di pengantarnya itu menurut saya menarik sekali. Beliau menulis begini. Walaysa ala fi'li mazid walakin likulli zamanin tajdid. Nanti kalau ketemu bukunya itu tolong lihat mukaddimahnya itu menarik sekali itu. Begitu tawaduknya beliau di ulama besar Nusantara. Siapa yang nggak kenal Syekh Nawawi Al-Bantani, pernah mengajar di Masjidil Haram. Tapi masih dia mengatakan apa yang saya tulis ini bukanlah sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang baru, ya. Karena saya mengambil dari ulama-ulama terdahulu, dari tafsir-tafsir terdahulu. Tapi ditambahkan begitu, walikulli zamanin tajdid. Tapi setiap waktu itu pastilah ada sesuatu yang baru, ada pembaharuan. Nah, ini saya kira penting kita camkan betul. Boleh jadi apa yang kita tulis merupakan salinan tanda petik ya dari pendahulu-pendahulu kita, penulis-penulis buku, peneliti-peneliti terdahulu, tetapi pastilah ada sesuatu yang baru yang kita tuangkan. Tidak mungkinlah kita tapi sebaliknya juga begitu, tidak mungkinlah semuanya baru yang kita tulis karena ilmu itu tidak pernah putus, itu selalu nyambung. Itu sebabnya mengapa kita selalu mengatakan Anda harus mencari teori-teori tempat nyantolnya, karena ilmu itu tidak pernah terputus, mesti nyambung dia. Kecuali ilmu laduni. Kalau ilmu laduni lain soal. Tapi selama ilmu yang tidak laduni ya,
itu pasti nyambung dengan tulisan-tulisan terdahulu. Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk kita senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, karena kita dalam Islam itu memang kita baca hadis-hadis, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Sampai-sampai ada sebuah hadis, ini hadis sahih, siapa yang menyembunyikan ilmu yang dimilikinya, uljima yaumal qiyamati bilujamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang dimilikinya, nanti di akhirat itu akan dikekang, ya. Nah, kayak kuda kekang itu. Kalau kuda itu ada talinya itu, tapi terbuat dari api neraka. Nah, oleh sebab itu saya kira usaha-usaha untuk senantiasa menyebarluaskan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, apalagi ini bukan sesuatu yang gampang, pastilah memerlukan usaha keras untuk menulis ya sampai menjadi sebuah karya yang sudah diuji oleh para penguji dan kemudian kita sampaikan, karena di sana pastilah ada butir-butir ilmu yang bisa diperoleh oleh orang lain. Dan saya hanya ingin memotivasi agar kawan-kawan yang hadir di room ini yang belum selesai, mohon segera cepat-cepat diselesaikan. Saya lihat banyak yang tersenyum ini, ya. Ini itu tandanya itu, yang sudah tersenyum itu merasa itu, ya. Supaya nanti setelah selesai nanti bisa ikut juga di uji publik ini, ya. Dia bisa tampil dalam forum ini, dan itu adalah satu bentuk kebaikan yang bisa kita sebarkan kepada orang lain. Saya kira itu saja semacam pengantar dari saya. Nanti kita akan dengarkan dari dua pembicara yang malam ini akan tampil. Nah, jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Kak Prodi yang menginisiasi bersama dengan teman-teman lain, dan tentu saja kepada yang tampil, kita hanya mendoakan semoga Allah memberikan perlindungan, memberikan karunia, memberikan ilmu tambah banyak. Katanya itu, ilmu itu kan ibarat sumur katanya itu. Jadi sumur itu kalau tidak pernah diambil airnya, pastikan sumur itu keruh, kotor. Tapi kalau ilmu itu terus digali, diberikan kepada orang, itu nanti yang sumur itu pasti bersih. Nah, jadi kalau ada sumur ditutup saja dengan harapan biarin itu di situ saja, tidak pernah diambil airnya, itu dia akan kotor. Tapi kalau air sumur itu terus ditimba, dimanfaatkan orang, pastikan bahwa sumurnya itu pasti bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang merasa kelihatannya ini. Itu kode Pak Hasan supaya cepat selesai, Pak Hasan, ya. Merasa sekali tadi, Prof. Oke, baik. Terima kasih Prof. Darwis atas sambutan yang sangat luar biasa. Terima kasih, kami sangat bersyukur dan berbahagia bahwa inisiasi kami dari teman-teman alumni, terutama sebenarnya ide awalnya ini dari teman-teman alumni, Pak. Mereka minta, Burian, gimana caranya supaya kami nggak terputus sama PPQ, karena mereka merasa kampus kita adalah rumah kedua bagi mereka. Jadi gimana caranya kami tetap terhubung sama Prof. Darwis, sama Burian, sama dosen-dosen di PPQ. Oke, siap. Kita fasilitasi, salah satunya dengan cara kita insya Allah akan bikin ini secara serial. Insya Allah kita buat per bulan, dan teman-teman bisa keep in touch dengan Prof. Darwis, dengan saya, dengan Prof. Nasar, mudah-mudahan nanti kalau beliau sempat. Dan alhamdulillah ada Pak Muid di sini bersama kita, teman-teman. Apresiasi saya buat Pak Muid, dan beliau adalah salah satu dosen saya juga gitu. Jadi luar biasa Pak Muid ini dukungannya kepada kita semua, teman-teman. Baik, teman-teman, Pak Muid senyumnya manis banget ya hari ini.
Dan berbeda ada jenggotnya. Kayaknya masa COVID malah nggak sempat cukuran ya Pak Muhid ya. Oke, teman-teman, karena waktu sudah cukup malam, kita mulai saja. Saya ingin memulai seri webinar kita pada tahap awal ini dengan membacakan CV dari kedua pemateri kita. Yang pertama akan menyampaikan materinya adalah Ibu Dr. Nurbaiti. Saya bacakan secara singkat saja ya, karena ini luar biasa, alhamdulillah alumni-alumni kita, Prof, kiprahnya internasional ya. Bu Nurbaiti ini lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 1983, masih sangat muda. Alamatnya di Jalan Warung Jati Timur, Gang Ainul Yakin, dan seterusnya. Emailnya nurbaiti.hnur@gmail.com. Pendidikan S1 beliau di Fakultas Usuluddin Prodi Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2002 sampai 2006, kemudian diploma pasca sarjana Fakultas Usuluddin Prodi Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo 2006 sampai 2008. Prodi Ulum Al-Quran dan Ulum Hadis di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, lulus tahun 2012, dan Prodi Studi Ilmu Al-Quran dan Ilmu Tafsir, konsentrasi Ilmu Tafsir di Institut PTI Jakarta tahun 2019, lulusnya ya, 2016 sampai 2019. Berarti 4 tahun ya, cukup cepat ya. 3 tahun ya. Oke. Dan pengalaman aktivitasnya sangat banyak, saya sebutkan beberapanya saja. Pertama, beliau sebagai ketua anggota ya Majelis Pertimbangan Organisasi MPO KPJ di Mesir, narasumber di berbagai macam majelis taklim, baik yang online dan yang tatap muka ya di beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di Sulawesi juga nih. Narasumber kajian tematik kisah perempuan di dalam Al-Quran. Kemudian yang jelas beliau adalah dosen tetap di Pascasarjana Institut PTI Jakarta, pengurus Jati Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia Jakarta, host program Musaibah atau USB Channel Jakarta, dan narasumber kajian Saudi. Beberapa karya tulis Dr. Nurbaiti yang telah dipublikasikan diantaranya adalah Al-Israiliyat fi Tafsir Jalalain. Ini adalah karya yang beliau tulis ketika mengambil magister ya di Jakarta. Kemudian disertasi dengan judul Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Quran dan penanggulangan permasalahan gizi seksual tahun 2019, yang kemudian diterbitkan ya di UMJ Press dengan judul Gizi Seksual, Fenomena Perilaku Seksual di Era 4.0. Assalamualaikum. Nah, kemudian karya ilmiah yang lain adalah gizi seksual dan penanggulangannya berbasis Al-Quran, diterbitkan di jurnal Al-Umdah UI Mataram. Nah, itu profil singkat dari Ibu Baiti, dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Dr. Inna Salma Febriani. Beliau lahir pada tanggal 23 atau 25 Februari ini, 1989. Masih muda banget ya. Oke, beliau sudah menikah ya teman-teman. Bu Baiti juga sudah menikah. Beliau S1-nya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. S2 di PTIKI, jurusan Konsentrasi Ilmu Tafsir Al-Quran. Ada kaprodinya nih Pak Muhid. Waktu S2 saya kebetulan ngajarinnya juga nih. S3 di Institut PTIKI Jakarta, jurusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pengalaman bekerja, beliau ini wartawati, teman-teman, banyak banget tulisannya di media online dan media cetak. Ada majalah Wisudain, ada majalah Joystick, Bila TV, Republika Online, dan seterusnya. Dan yang terpenting beliau adalah dosen tetap di Universitas Islam Al-Tahiriyah ya, dalam dosen komunikasi penyiaran Islam. Karya tulisnya juga banyak banget ini teman-teman. Saya sampai bingung bacainnya. Tapi juga ada karya fiksi, ada novel Misliti, Oasa 5 Pesona, dan karya tulisnya ini ada yang nasional dan internasional. Yang internasional itu diantaranya Strategi Al-Quran dalam Menanggulangi Kasus Perdagangan Perempuan, atau acara Pusat Studi Al-Quran ya, konferensi ya, 2014. Urgensi Komunikasi Profetik di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN di Jurnal Rihlah pada tahun 2016, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Penjualan Al-Quran serta Implementasinya di Indonesia, dan seterusnya. Ini banyak banget karyanya. Baik teman-teman, kira-kira pengenalan singkat kepada dua pemateri kita hari ini seperti itu. Nanti insya Allah pemateri akan kita berikan waktu selama 20 menit. Kemudian setelah itu kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk
mungkin memberikan pertanyaan dan sanggahan. Baik, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Dr. Nurbaiti untuk mempresentasikan disertasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana, guru sekaligus orang tua saya, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude MSI, yang berhormat Ibu Kaprodi Ustazah Dr. Haji Nur Arfia Febriani. Lalu ada guru saya juga di sini, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Abdul Mu'id Nawawi MA, rekan-rekan alumni Institut PT IKI Jakarta serta calon kandidat doktor Institut PT IKI Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan banyak bersyukur kepada Allah dan juga banyak-banyak berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak kampus kepada saya untuk mempresentasikan disertasi saya. Untuk itu saya mohon izin untuk share slide. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Disertasi saya, Kakak Umi sedang ini. Iya. Mohon maaf. Disertasi saya ini judulnya adalah pendekatan psikologis berbasis Al-Quran dalam Putus-putus atau saya aja nih yang putus-putus? Pengulangan permasalahan DJ seksual. Sedangkan dalam buku saya Al-Quran. Ini adalah satu buku saya. Alhamdulillah. Baik. Bisa. Connect lagi ya. Baik. Ini adalah salah satu contoh sang cover buku saya yang alhamdulillah sudah terbit dan ini adalah slide saat saya sedang terbuka. Alhamdulillah saya dipromotori oleh Profesor Dr. Darwis Hude, juga Ustazah Dr. Haji Nur Arfia Febriani. Saya langsung saja kepada pembahasan. Sebelum membahas tentang hasil kesimpulan disertasi saya, latar belakang permasalahan disertasi ini adalah saya mendapati bahwa manusia pada saat ini tidak terlepas dari teknologi. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 menyebabkan transformasi kehidupan manusia, termasuk dalam salah satunya adalah dalam masalah perilaku seksual. Saya mendapati beberapa hasil penelitian khususnya mengenai robot seks. Di antaranya itu penelitian Scott dan Arnold pada tahun 2016 di Amerika Serikat terhadap 100 responden berusia sekitar antara 20 sampai 61 tahun. Itu hasilnya 43% perempuan dengan 57% laki-laki. Hasilnya itu 2/3 responden laki-laki menyukai penggunaan robot seks, sedangkan 2/3% responden perempuan menolaknya. Baik, jadi dari beberapa penelitian ini memang ada kecenderungan bahwa manusia pada masa depan akan memilih robot sebagai partner seksnya, bahkan dalam satu ikatan pernikahan. Karena itu saya dalam disertasi ini saya mengidentifikasikan masalah bahwa terdapat 7 masalah yang memang saya batasi agar penelitian ini mengkerucut. Dari batasan masalah ini 5 masalah yang dibahas ya terutama pada bab 2, 3, 4, 5 dan 6. Dari hasil pembahasan ini saya merumuskan masalah bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi terhadap permasalahan gizi seksual dengan pendekatan psikologis. Baik. Kita lanjutkan saja ya, langsung kepada hasil kesimpulan umum disertasi saya ini. Saya mendapatkan bahwa gizi seksual ini merupakan perilaku pemuasan seksual dengan objek seks atau partner seks berupa
alat teknologi atau digital. Saya mendapati bahwa digiseksual ini merupakan perilaku abnormal yang memerlukan penanggulangan, baik untuk mencegah maupun mengobatinya. Dan salah satu penanggulangan yang saya hadirkan dari hasil disertasi ini adalah dengan pendekatan psikologis berbasis Al-Quran. Hasil penelitian disertasi ini saya menemukan ada beberapa tahapan dalam penanggulangan permasalahan digiseksual dengan pendekatan psikologis berbasis Al-Quran. Yang pertama adalah tindakan promotif, yaitu menjaga kesehatan dan kecerdasan jamak, lalu tindakan preventif, yaitu pengokohan stabilitas perilaku, pendidikan seksual, harmonisasi keluarga, sosialisasi diri, dan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya ada tindakan kuratif, ya, yaitu dengan pendampingan yang ramah dan terapi, dan diakhiri dengan recovery serta rehabilitasi, yaitu kembali kepada keluarga, menjauhkan dari lingkungan yang negatif, pertemanan, dan lingkungan yang kondusif. Baik, dalam disertasi ini saya menemukan bahwa digiseksual berkaitan dengan 3 orientasi seksual pada manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi seksual manusia pada dasarnya adalah heteroseksual. Namun terdapat juga orientasi seksual lainnya, yaitu homoseksual dan biseksual. Dalam analisa saya, seorang digiseksual bisa dia berorientasi seksual sebagai heteroseksual, namun bisa juga dia menjadi seorang berorientasi homoseksual dan juga biseksual. Jadi tergantung dia menjadikan objek atau partner seks ini sebagai apa. Apakah sesama jenis atau lawan jenis atau dia dua-duanya digunakan. Baik. Selain itu, saya juga menemukan adanya kaitan digiseksual dengan beberapa perilaku seksual abnormal yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, seperti masturbasi, portage, pedofilia, parafilia, nekrofilia, fetis, homoseksual, lesbianisme, biseksual, voyeurisme, sadisme, dan wife sweeping. Karena itu, saya mengajukan di disertasi saya adanya pencegahan untuk permasalahan digiseksual ini dengan pendekatan psikologis berbasis Al-Quran. Yang pertama, tindakan promotif menjaga kesehatan. Selanjutnya, kecerdasan jamak. Ya, kalau kecerdasan jamak ini saya dapati dari hasil pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang saya ambil dari teori buah nasi ulwan. Lalu tindakan preventif, diantaranya pengokohan stabilitas perilaku, pendidikan seksual, harmonisasi keluarga, sosialisasi diri, dan lingkungan yang kondusif. Dalil yang berkaitan dengan tindakan pencegahan, baik promotif atau preventif, yaitu saya gunakan di sini surat An-Nur ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dari beberapa mufassir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut sebagai bentuk perintah Allah kepada siapa saja yang tidak mampu menikah untuk menjaga kehormatan dari perbuatan yang haram. Nah, yang maksud dari perbuatan haram ini adalah perbuatan zina. Begitu juga Said Qutb menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah anjuran menjaga iffah atau kesucian dan kehormatan seseorang. Selain itu, ayat tersebut juga memberikan motivasi untuk menikah meskipun terdapat kendala dalam masalah ekonomi atau harta. Sedangkan dalam tafsir Wahidi Al-Wasit di tafsir Al-Quran Al-Majid, saya mendapati bahwa beliau berpandangan ayat tersebut adalah anjuran menjaga iffah atau kesucian dari perbuatan zina dan hal-hal haram bagi seseorang yang tidak mampu menikah karena faktor ekonomi. Pandangan saya dari berbagai macam pendapat mufasir bahwa ayat tersebut juga merupakan salah satu anjuran yang diajarkan oleh Allah dalam mencegah perilaku seksual abnormal, yaitu dengan menjaga iffah atau kesucian, kehormatan, dan harga diri. Tindakan ini menurut saya merupakan ayat ini ya, tindakan menjaga iffah dan kesucian ini merupakan tindakan promotif yang sesuai dengan pencegahan perilaku digiseksual, khususnya bagi mereka yang belum mampu menyalurkan hasrat seksualnya dengan ikatan pernikahan karena masalah ekonomi. Baik. Selanjutnya, selain pencegahan, jika seseorang sudah telanjur memiliki perilaku digiseksual, maka perlu penyembuhan. Penyembuhan ini yaitu tindakan kuratif, yang pertama dengan pendampingan yang ramah. Pendampingan yang ramah khususnya dari keluarga dan juga dari pasangan tentunya. Lalu self healing. Kenapa? Karena tidak semua orang siap mengutarakan permasalahannya kepada orang lain, maka perlu yang namanya pengobatan, penyembuhan yang bersumber langsung dari dirinya. Dan
Kalau misalnya pendampingan yang ramah masih kurang juga, bahkan self healing juga tidak bisa, maka diajukanlah yang namanya penyembuhan dengan terapi. Berbagai macam terapi dalam ilmu psikologi itu banyak sekali, tapi dalam penelitian saya mengajukan bahwa untuk penanggulangan permasalahan gizi seksual berbasis Al-Quran dengan pendekatan psikologis, terapi yang digunakan adalah terapi humanistik, terapi perilaku, terapi pasangan. Lalu saya tambahkan lagi terapi spiritual dan terapi nabawi. Dengan harapan salah satu contoh atau salah satu dari terapi ini bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang dari perilaku gizi seksual. Dan selanjutnya setelah disembuhkan, ya perlu yang namanya recovery dan rehabilitasi agar seseorang yang berperilaku gizi seksual tidak kembali lagi kepada perilakunya, yaitu dengan kembali kepada keluarga, menjauhkan diri dari lingkungan negatif, pertemanan, dan lingkungan yang kondusif. Dalil yang saya gunakan dalam tindakan kuratif atau penyembuhan yaitu surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Saya mendapati beberapa mufasir seperti Zainab Al-Ghazali menyebutkan bahwa ayat tersebut Allah menyebutkan wanita terlebih dahulu. Mengapa? Karena wanita bisa menjadi fitnah dan bisa sebaliknya menjadi kenikmatan menjadi fitnah dan kenikmatan bagi pasangan, dan juga menjadi wanita yang solehah atau baik yang melahirkan keturunan yang soleh-soleha yang bisa yang tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Penjelasan tersebut menggambarkan pentingnya memiliki pasangan wanita solehah untuk menjadikan syahwat yang Allah berikan sebagai fitrah itu terhindar dari fitnah dunia. Selain itu, saya mendapati bahwa dari pandangan mufasir laki-laki seperti Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, didahulukan kata hubus syahwati minan nisa karena anisa itu hadailus syayatin, atau jebakan atau tipu daya syaitan. Begitu juga dalam tafsir Al-Baghawi, saya dapati bahwa kenapa didahulukan kata zuyyina linnasi hubbus syahawat. Al-Baghawi menafsirkan bahwa karena perempuan adalah hadailus syayatin. Nah, dari ketiga pandangan ini saya lebih pro kepada pandangan Zainab Al-Ghazali dengan berpandangan bahwa kata wanita didahulukan karena syahwat seorang pria pada dasarnya memang kepada wanita. Ini kaitannya dengan penelitian saya bahwa orientasi seksual manusia yang normal yaitu heteroseksual. Maka seorang perilaku gizi seksual khususnya yang menikahi alat gizi seksual tidak dapat merealisasikan fitrah tersebut, sehingga ia tidak akan maksimal meraih kesenangan dan kenikmatan hidup. Karena itu, menikah adalah tindakan kuratif bagi penanggulangan gizi seksual dan tentu dengan menikahi lawan jenis. Baik, disertasi saya ini satu pandangan ya, berpandangan dengan beberapa pandangan atau teori serta pendapat seperti Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan, lalu Carl Jung tentang kecenderungan alami manusia pada nilai luhur, B.F. Skinner tentang teori SOL, lalu Dr. Abdul Nasir Uwan tentang tanggung jawab ke orang tua kepada anak, lalu John P. Sulin yang mengatakan bahwa relasi cinta tidak bisa dari satu arah. Lalu Altya Sakar, ya, pentingnya pengetahuan dan pemahaman teori cara persiapan bagi orang tua dalam mendidik anak, lalu Akram Ridho tentang kebutuhan psikologi pasangan, lalu dari Sude, profesor kita yaitu tentang fungsi keluarga, Profesor Nasaruddin Umar tentang teori gender, dan Dr. Nur Afia Febriani tentang konsep berpasangan yang kooperatif dan komplementer. Nah, disertasi saya ini juga maksudnya berbeda ya, berbeda pandangan dengan beberapa pandangan serta teori yang lain seperti pandangan dari Sigmund Freud tentang teori tahapan psikoseksual. Lalu juga berbeda pendapat dengan David Levy ya, yang mengatakan bahwa konsep robot itu bisa menjadi pasangan bagi manusia, bahkan dalam ikatan pernikahan. Lalu keputusan apa ya, Asosiasi Psikologi Amerika bahwa homoseksual bukan penyimpangan seksual, melainkan gangguan orientasi seksual. Juga DSM keempat tahun 1975 mengatakan bahwa homoseksual adalah seseorang yang terpengaruh dari prasangka masyarakat yang melihatnya memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Baik. Yang saya gunakan banyak sekali dari Al-Quran dalam penelitian ini. Salah satunya yaitu di sini saya gunakan surat Ar-Rum ayat 21 yang langsung saja ya untuk mempersingkat waktu.
Penafsiran ayat tersebut menurut tafsir Al-Wahidi bahwa Allah menjelaskan kemampuannya dalam menciptakan manusia berpasangan dari jenis mereka sendiri, maksudnya dari manusia. Laki-laki diciptakan berpasangan dengan manusia yang berjenis perempuan. Nah, pasangan ini diciptakan tujuannya apa? Agar keturunan Adam merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Begitu juga Ruhul Ma'ani ya, Al-Alusi menjelaskan bahwa makna ayat tersebut litaskunu ilaiha, dengan hati suami kepada istri sehingga terjadi saling memahami, saling menerima, dan bukan berselisih yang biasa menyebabkan suatu perpisahan. Ibnu Katsir juga menjelaskan litaskunu ilaiha dengan menggunakan ayat yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 189. 89 berarti di sini tafsir ayat bil ayat, yang mana menjelaskan Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam agar keduanya menjadi pasangan yang tepat. Saya berpandangan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan hati menjadi salah satu cara untuk mengkokohkan dan mempertahankan sebuah keluarga. Ketenangan hati dalam sebuah keluarga merupakan hasil kerjasama. Karena itu kita dapatkan litaskunu ilaiha dengan menggunakan fi'il mudhari. Sebagaimana kalau kita memahami kalau fi'il mudhari itu bermakna istimrar litajadud. Berarti di situ ada kerjasama yang kontinu, khususnya kerjasama antara suami dan istri. Dan di sini juga saya memahami bahwa Islam tidak mengenal sebuah ikatan pernikahan kecuali antara laki-laki dengan perempuan, sama-sama manusia. Nah, hal tersebut menjadi suatu ketetapan Allah sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah ciptakan pasangannya, yaitu ibunda kita Siti Hawa, yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Setelah itu saya juga gunakan dalil yang lainnya, ya, bahwa perilaku diji seksual ini adalah perilaku yang melampaui batas. Karena itu kita perlu dasar dalil agar kita tidak sampai berperilaku seperti itu. Di sini saya gunakan dari surat Al-Mu'minun ayat ke-5 dan ke-7. Dalam tafsir Sayyid Qutb fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa ayat tersebut menerapkan kesucian ruh, rumah serta grup. Berarti di sini bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga, tetapi juga komunitas, lingkungan masyarakat, ya, untuk mencegah dari perbuatan yang keji. Tujuannya juga untuk menjaga hati, munculnya harsat kepada yang tidak halal, dan juga untuk menjaga komunitas dari kerusakan. Sedangkan Al-Wasit, ya, tafsir Al-Wahidi, Al-Wahidi menjelaskan bahwa penyebutan al-farj di sini bisa semua aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang dimaksud di sini al-farj ini adalah kemaluan laki-laki. Nah, ayat selanjutnya merupakan bentuk keringanan dalam menjaga kemaluan, yaitu boleh dilampiaskan seksualnya itu kepada istri atau kepada budak perempuan agar terhindar dari perbuatan tercela. Ketika keringanan tersebut ya dilangkahi, maksudnya melebihi dari ketentuan yang ditentukan, maka sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim yang melampaui batas. Sedangkan tafsir Tobari, Ibnu Jarir Tobari menjelaskan bahwa al-furuj di sini adalah kemaluan laki-laki, mirip dengan tafsir Al-Wahidi tadi. Baik, saya melihat ya, bahwa ayat tersebut memberikan keterangan akan salah satu sifat orang mukmin, yaitu menjaga kemaluan dari segala aktivitas seksual yang dilarang. Aktivitas seksual yang diperbolehkan itu adalah dengan pasangan yang sah, istri atau budak perempuan. Ya, kalau sekarang mungkin tidak ada budak ya. Maka selain itu, ya, aktivitas seksual lainnya seperti masturbasi, ya, homoseksual, biseksual, zoofilia, nekrofilia, fetisme, pedofilia, dan diji seksual, menurut saya tidak mencerminkan sifat seorang mukmin, karena itu hal yang mencerminkan melampaui batas. Baik, metode penelitian dalam disertasi ini dengan metode kualitatif, ya, dan juga saya menggunakan metode tematik atau tafsir maudhu'i dengan mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dan tema-tema dalam penelitian, sehingga saya bisa membuktikan bahwa ya berkontribusilah membuktikan bahwa Al-Quran itu juga sebagai solusi dalam permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah yang baru seperti permasalahan diji seksual. Terima kasih, ini sekedar penjelasan secara global dari disertasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator kita, Ustazah Dr. Haja Nur Afia Febriani. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurbeti yang sudah mempresentasikan disertasinya kepada kita semua.
Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Dr. Ina Salma Febriani, sama waktunya 20 menit. Setelah ini kita akan lanjut dengan diskusi bersama teman-teman. Silakan, Dr. Ina. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatullah wa salamullah ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana PTIG Jakarta, Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude, MSI. Yang saya hormati juga Teh Nur Arfia Febriani. Beliau adalah kakak kita semua, sekaligus guru ya, yang selalu tak bosan mengingatkan kita, ayo selesai disertasinya. Semangatnya luar biasa buat kita semua teman-teman, dan semoga menular ya kepada kita semua. Juga Dr. Abdul Mu'id Nawawi, di mana beliau juga termasuk promotor saya saat S2. Terima kasih Pak Dr. Mu'id, dan juga Mas Andi nih, Mas Andi yang juga selalu membantu kita semua dalam menjalankan perkuliahan, baik secara tatap muka maupun masa-masa pandemi ini harus dengan daring ya Mas ya. Terima kasih juga. Baik teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit ya mengenai disertasi yang memang sudah pernah kami ujikan begitu, dan malam ini saya dan Kak Baiti memperoleh kesempatan yang luar biasa ya Kak, dipercayakan untuk pertama kali mempresentasikannya. Judul disertasi saya adalah, sebentar, oke, tadi sudah dibuka ya. Oh, sebentar. Masih loading. Baik, ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Al-Quran, serta implementasinya di Indonesia. Belum tampak, Nak. Oh, belum tampak? Belum ya? Belum. Oke, sebentar. Masih proses mungkin. Sebentar ya. Oke. Sudah tampak? Sudah tampak ya? Ya. Baik, ini kira-kira cover disertasi yang alhamdulillah sudah menjadi buku teman-teman semua. Dan sebelum saya melanjutkan kepada temuan dan hasil penelitian, ada baiknya saya ingin sharing dulu mengapa saya memilih judul ini dan apa yang melatar belakanginya. Jadi awal pemilihan judul ini adalah berdasar tadinya sebetulnya sejujurnya ya, judulnya bukan pemberdayaan Kespro, tapi pemberdayaan perempuan dalam perspektif Al-Quran, dan itu sudah saya kerjakan sampai bab 4, teman-teman. Nah, kemudian di bab 4 akhirnya saya merasa kesulitan karena judul ini masih terlalu luas. Dan saya akhirnya berdiskusi dengan Teh Dr. Rian dan juga kedua promotor saya, yaitu Profesor Dr. Musda Mulia dan juga Dr. Nur Rofi'ah. Kemudian beliau akhirnya menyepakati untuk mempersempit lingkup kajian ya agar bisa fokus. Dan mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman agar tidak seperti saya. Jadi jangan sampai sudah jauh, kemudian akhirnya bimbang gitu. Itu biasanya membuat moodnya hilang atau jadi males melanjutkan gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya dan Kak Baiti lebih ke sharing sih, dan semoga termotivasi gitu ya. Apa yang pernah kami lakukan, semoga teman-teman bisa lebih baik lagi nantinya. Jadi ketika saya bingung sudah sampai bab 4, saya kemudian mengajukan diri dengan banyak berdoa gitu ya. Semoga kedua promotor saya menyetujui gitu, dan akhirnya beliau berdua silahkan lanjutkan dengan bahasan yang sempit gitu ya, dengan lebih yang fokus gitu, dan akhirnya saya memilih ke kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena ternyata dua komponen terbilang baiknya suatu negara ketika komponen pendidikan dan kesehatan itu bisa seiring sejalan gitu. Artinya ketika negara itu kuat ya harus memiliki sumber daya manusia yang juga sehat gitu. Dan sayangnya teman-teman semua yang saya baca dari berbagai literatur adalah
angka kematian ibu ketika melahirkan masih terbilang tinggi. Dan di sini akhirnya saya mulai berpikir bahwa kenapa ini terjadi, ya. Sementara Indonesia itu terkenal sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak ya teman-teman ya. Dan ini membuat kita miris dan saya mencoba untuk mencari jawabannya. Dan kemudian selain itu, yang kedua adalah saya mencoba untuk menulis disertasi ini juga berdasar karena ini terjadi kepada almarhumah kakak saya sendiri. Beliau meninggal dunia seminggu setelah melahirkan, seperti itu. Dan faktornya adalah selain memang ada satu kelainan atau penyakit gitu, yang kedua memang mungkin ini bisa dibilang takdir juga ya memang teman-temannya, tapi ada kelalaian di situ ya. Tim medis yang menangani memang kurang melihat apakah ada penyakit bawaan, karena beliau saat itu harus disesar, mau tidak mau harus anestesi dan lain sebagainya, dan setelah itu beliau sakit gitu ya, sakit dengan gejala yang sangat tidak biasa menurut saya, muntah-muntah, kejang-kejang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kita semua terlahir dari rahim seorang perempuan. Ya, baik teman-teman sini yang laki-laki, apalagi yang perempuan yang memikul amanah itu, gitu ya. Kita semua ingin ibu-ibu kita di rumah dan para istri di rumah sehat, dan apalagi yang memiliki anak perempuan, kita semua mengharapkan semoga anak kita nantinya bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai, ya dimanapun mereka tinggal. Karena ini juga masih menjadi PR kita bersama. Nah, berikutnya adalah berikutnya adalah di temuan dan kesimpulan saya adalah di kesimpulan disertasi ini menekankan bahwa pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif Al-Quran merupakan upaya penyadaran dan edukasi sosial terhadap tugas reproduksi dengan mengedepankan beberapa prinsip, ya, yaitu prinsip teologis, humanis, egaliter, dan tanggung jawab sosial agar tercapai keseimbangan 3 dimensi, yaitu dimensi fisik tentunya, lalu dimensi psikis spiritual, dan juga dimensi sosial. Nah, kemudian di beberapa dimensi tadi yang sudah saya sebutkan, di fisik material, ya, Al-Quran sangat menekankan bahwa setiap makhluk, ya, setiap laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk menjaga kesucian. Ya, beberapa term menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan faraj, ya, juga menjalin relasi yang baik, ya, ma'ruf dan berumah tangga, terus memberikan nafkah dan juga mengkonsumsi asupan yang halal dan thayyib. Lalu di dimensi psikis spiritual, kira-kira terdapat sekitar 23 ayat yang berkenaan langsung mengenai proses penciptaan manusia. Dan satu ayat yang paling berkenaan adalah di surah Ar-Ra'd, ya, misalnya ayat 8 dan 9, bahwa hanya Allah yang mengetahui persis bentuk, ukuran, dan usia janin di dalam rahim seorang perempuan. Lalu pada dimensi sosial humanis, pemberdayaan Kespro akan berhasil jika terdapat empati dan kesadaran bahwa tugas reproduksi bukan beban perempuan seorang diri. Ya, sehingga ada isyarat ihsan dalam Al-Quran dalam memperlakukan perempuan, ya, karena memang hanya perempuan yang mengemban tugas-tugas reproduksi itu sendiri. Berikutnya adalah ada term yang berkenaan langsung dalam ayat-ayat ini, yaitu kata farij misalnya disebutkan 9 kali, dan yang paling berkenaan ada di surah An-Nur ayat 30 dan 31 dan Al-Mu'minun ayat 5-7. Lalu kata haid disebutkan 4 kali, ya, surahnya juga telah saya sebutkan di dalam slide ini. Lalu kata adza disebutkan 8 kali, kata harf 13 kali, kata hamala 46 kali, dan ini sangat banyak, tapi yang paling berkaitan hanya di surah Maryam, ya, Luqman, Al-Ahqaf, A'radu sampai Al-A'raf. Lalu di Qararin Makin, ya, atau kata rahim 2 kali. Kemudian juga berikutnya adalah kata wahnan ala wahnin, ya, teman-teman sudah familiar mungkin dengan kata ini, disebutkan 7 kali di surah Luqman, dan kata kur, ya, 19 kali. Lalu kata makhad disebutkan 1 kali dan hanya ada di surah Maryam, ya. Makhad ini ketika proses persalinan Nabi Isa alaihi salam, ya, yang direkam secara khusus oleh Al-Qur'an. Lalu kata rodoa atau haulaini kamilaini dan ihsanan. Ihsanan disebutkan sebanyak 5 kali. Ya, berikutnya adalah metode yang saya gunakan adalah metode maudhu'i dengan
pendekatan kualitatif ya, jadi menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema, kemudian menangkap ide-ide Al-Qur'an dari ayat-ayat yang bertebaran tersebut. Lalu teknik pengumpulan datanya, riset kepustakaan, kajian beberapa tafsir, dan juga saya berupaya untuk mewawancarai saat itu ya, mewawancarai beberapa ibu-ibu penerima bantuan program Keluarga Harapan Kemensos RI di wilayah Kecamatan Setiabudi di mana saya tinggal dan mengabdi. Juga wawancara tenaga kesehatan, praktisi hypnobirthing, dan juga YKP, Yayasan Kesehatan Perempuan yang memang concern untuk menangani angka-angka kematian ibu saat bersalin dan beberapa lembaga-lembaga yang terkait dengannya. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan dengan karya atau penelitian terdahulu ya. Ada dari August Burns ya, lalu Buya Hussein Muhammad ya, Profesor Musdah Mulia, Karin Brown ya. Jadi ada dari timur dan barat juga. Nah, saya sebutkan di sini. Nah, berikutnya adalah ya. Ini sudah tadi kita sebutkan teman-teman ya. Ini ada landasan filosofis, kenapa judul tadi saya sebutkan, ya karena kita terlahir dari seorang ibu, ya. Kemudian ada 5 pengalaman khas perempuan, dan ini saya dapatkan dari promotor Dr. Nur Rofiah, ya. Jadi menstruasi, mengandung, melahirkan, nifas, sampai menyusui, sehingga Al-Quran menyebut dengan khusus bahwa tugas reproduksi ini adalah wahnan ala wahnin, ya, kelemahan demi kelemahan, atau dalam redaksi lain disebut juga dengan kata kur. Nah, dengan demikian, seluruh perempuan tanpa terkecuali seharusnya berhak menerima akses kesehatan. Ya. Berikutnya lagi adalah, ya, ini kajian tafsirnya. Kalau kita bahas secara khusus di surah Luqman ayat 14 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu bapaknya, sebab ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan juga menyapihnya dalam masa 2 tahun. Ya, berikut sampai habis lah. Allah menggunakan lafaz wasaina, mewasiatkan sebagai perintah luhur, ya, meski tidak menggunakan fi'il amr di sini, yang semestinya dilaksanakan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali, apapun ras dan agamanya. Allah menggunakan juga kata ihsan, sebab derajat ihsan di sini lebih tinggi daripada adil. Jika adil ialah memberikan bagian atau balasan yang sama, sedangkan ihsan ialah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah kita terima dari orang tua. Ya, itu menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya. Nah, berikutnya di surah agak lambat. Oke. Di surah Al-Ahqaf ya, di surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, di surah Al-Ahqaf ini ayat 15 kurang lebih sama ya, juga membahas tentang ihsan. Nah, di sini penyebab-penyebab secara ilmiah ya, kenapa angka kematian ibu di Indonesia itu bisa mencapai 315 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan ini baru perhitungan secara data ya, secara data. Belum melihat secara mungkin ada yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan mungkin ya, dan juga anggapan kuat bahwa tugas reproduksi masih dipikul oleh perempuan semata. Nah, kemudian juga penyebab yang paling tinggi ya, depresi setelah melahirkan juga masih sering terjadi. Oleh karenanya banyak kasus baby blues ya, dan seharusnya ini bisa disembuhkan dengan turut ya, dengan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dari pendamping atau suami atau keluarga ya yang berdekatan tinggalnya ya, juga harus mendukung penuh atas tugas-tugas ini. Nah, kemudian juga ya, di sini juga ada definisi kematian ibu itu apa? Kematian yang terjadi pada perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari pasca persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya. Jadi karena memang ada penyakit bawaan maupun kesalahan dalam menangani. Karena ada beberapa memang tenaga medis yang menunda ya, atau pernah terjadi juga ini dalam sebuah penelitian di jurnal, ada seorang ibu yang ingin melahirkan tapi masih dia harus cepat-cepat ditangani,
tapi terlalu panjang diskusi ya, sehingga akhirnya tidak tertolong lagi nyawanya. Dan ini masih sangat terjadi banyak sekali. Kemudian juga di aspek kesehatan ya, jadi program atau Cashpro ini akan berhasil ketika tenaga medis maupun pelayanan kesehatan mendukung penuh, dan juga di aspek non kesehatan, baik sosial ekonomi ya, aspek budaya, aspek kesetaraan gender, dan juga aspek tingkat pendidikan. Oke. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Cashpro, ya pasal 71 ayat 1, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan sosial yang bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi yang sehat itu, walaupun istilahnya Cashpro perempuan, sebetulnya Cashpro ini juga terkait dengan laki-laki juga, teman-teman ya. Nah, kemudian kebijakan ini ada pada International Conference of Population and Development ya. Jadi juga ada di MDGs ya, Millennium Development Goals. Jadi kebijakan ini kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir ya, terkait sama KB, pencegahan dan penanganan infertilitas ya, pencegahan pengguguran ya, lalu juga pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi ya, AIDS, HIV, sangat banyak sekali teman-teman ya, sampai pada female genital mutilation atau FGM. Nah, kemudian juga di MDGs ya, ada 5 yang betul-betul ditekankan dalam Millennium Development Goals ini, termasuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, kemudian pendidikan, kesetaraan gender, angka kematian anak, dan juga meningkatkan kesehatan ibu. Oke, sehingga implementasi penelitian saya apa di sini? Pemberdayaan kesehatan reproduksi ya, sangat dipengaruhi oleh peranan diri sendiri ya, jadi memberdayakan diri sendiri bagi perempuan yang sedang menjalani itu, dan juga dari pasangan atau keluarga ya. Di keluarga juga sangat berperan penting untuk menyukseskan tugas-tugas ini ya. Kemudian juga masyarakat ya, masyarakat harus turut juga peduli dan memberikan akses yang sama ya kepada siapapun itu. Dan terakhir adalah tentunya dengan negara. Negara seharusnya memberikan kebijakan yang lebih baik lagi kepada perempuan yang mengemban amanah ini. Nah, sehingga kata penutup saya adalah, jika kita ingin mengubah dunia, mulailah dari perempuan. Karena jika perempuan sehat dan laki-laki juga sehat, insya Allah Indonesia menjadi lebih kuat. Terima kasih, sekian dari saya, dan saya akan serahkan kepada Ibu Dr. Nur Arfiah Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Neng Dukturah Ina Salma Febriani. Saya udah biasanya panggil Neng, kalau udah lulus boleh dipanggil Neng ya. Kalau masih kuliah nggak boleh. Oke, teman-teman, kalau tadi teman-teman mendengarkan kedua materi yang telah disampaikan oleh Dr. Ina Salma Febriani dan Dr. Marweti, di situ teman-teman pasti mengetahui bahwa metode yang dipilih oleh kedua pemateri kita adalah metode tafsirnya, maksudnya metode tafsir maudhu'i. Di mana memang metode tafsir maudhu'i lebih banyak diambil oleh teman-teman yang sedang menulis disertasi di PPQ, karena memang selain tadi kajian tokoh, terus kajian naskah dan seterusnya, tapi kebanyakan disertasi di PPQ memang menggunakan metode tafsir maudhu'i. Di mana yang menarik dari disertasi PPQ adalah gaya metode tafsir maudhu'i itu berkembang dari masa-masa yang sebelumnya. Misalnya kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan metode tafsir maudhu'i, meskipun pada masa klasik sudah dimulai ya, kita bisa melihat misalnya dari karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menulis tentang At-Tibyan, Aqsam Al-Quran, kemudian Raghib Al-Asfahani juga membuat Mufradat Al-Quran, dan seterusnya. Jadi sebenarnya pada masa klasik gaya-gaya metode tafsir maudhu'i seperti itu, jadi pada kajian kosakata. Nah, di PPQ kita berkembang, bukan hanya tadi misalnya kajian tafsir maudhu'i dengan kosakata, atau misalnya dalam kajian satu surah, tapi ini lebih berkembang kepada bagaimana menyelesaikan problematika kontemporer. Oleh itu, kalau teman-teman perhatikan tadi, kedua pemateri kita mengungkapkan tentang latar belakang masalahnya dimulai dari fenomena sosial. Yang kemudian dari situ baru bagaimana perdebatan teoritis para saintis sebelum kita menulis disertasi ini
apa sih pendapat mereka terkait permasalahan tersebut dan bagaimana perbedaan pandangan Al-Quran terkait perdebatan teoritis tersebut. Nah, jadi nanti ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman bahwa kajian tematik meskipun berangkat dari fenomena sosial, tapi itu tetap latar belakang masalahnya harus didasari dengan perdebatan teoritis. Karena kan kita ini para filosof ya teman-teman ya, jadi kita harus ikut berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran terkait perkembangan metode tafsir, bagaimana Al-Quran bisa soleh fi kulli zaman memakan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik dari kedua pemaparan tadi adalah ada fungsi implikatif ya dari penafsiran yang coba dibumikan oleh kedua pemateri bahwa bagaimana kandungan Al-Quran itu bisa membumi. Nah, seperti kata George Grassi ya, fungsi implikatif Al-Quran yang inti adalah pada implicative function. Bagaimana setelah konsep itu ditemukan, gagasan itu ditemukan, bagaimana ini bisa mempengaruhi dengan pola hidup manusia sehingga ajaran Al-Quran itu bisa membumi. Dan itu yang sudah dilakukan oleh kedua pemateri kita pada hari ini, dan saya sangat bersyukur teman-teman sudah berhasil membumikan kajian Al-Quran agar bisa bermanfaat dan dipraktekkan ya pada masyarakat kita pada umumnya. Baik, kalau gitu kita sekarang di jam 8:10 dan kita harus selesai jam 8:30 teman-teman, berarti kita cuma punya waktu 40 menit ke depan. Saya akan berikan kesempatan bertanya bagi teman-teman. Nanti teman-teman yang mau bertanya boleh di unmute ya suaranya. Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada guru saya di Istai At-Taqwa, tadi ada Bu Saadah ya. Alhamdulillah beliau ikut bergabung di sini. Dan tentunya kepada teman-teman dan undangan semua kami mengucapkan terima kasih. Saya mau bacakan pertanyaan dulu ya, Bu Dr. Baiti dan Ina sama Febi ini. Ini mungkin pertanyaannya buat Bu Ina nih. Di dalam Al-Quran terdapat kata bersinonim yaitu dhofan dan kata wahnan. Bagaimana membedakan makna dari kedua kata ini? Wahnan dan dhofan itu apa perbedaannya? Itu mungkin buat Ina ya. Baik. Satu pertanyaan di grup chat dan setelah ini saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Ada itu Adib Sururi ngangkat tangan itu. Oke, Adib Sururi silakan. Ya Bu. Baik Bu. Ya. Baik, saya mau bertanya ke Ibu Dr. Nurbaiti. Tadi disertasinya menarik sekali terkait dengan penanggulangan digi seksual. Terkait yang berkaitan dengan penggunaan robot seks. Nah, ini langsung saya cari artikel-artikel terkait dengan digisek atau penggunaan robot seks. Hari ini saya dapatkan ada satu penelitian terbaru yaitu di YouGov.com. In 2020, both men and women are more likely to consider having sex with a robot. Dari penelitian ini, 1 dari 5 orang Amerika atau kurang lebih 22% di tahun 2020 ini sudah cenderung ingin menggunakan robot seks. Nah, dari 22% ini kemudian dibagi lagi 18-34%, umur 18-34 tahun itu porsinya paling banyak, 32% atau naik 6% dari tahun 2017 pada saat penelitiannya Ibu. Nah, menariknya bahwa kenaikan kecenderungan penyimpangan atau penggunaan robot seks ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tadi harapan saya bahwa penelitian ini tuh berimplikasi memberikan suatu temuan yang mana temuan itu memberikan implikasi yang nyata pada terapis perilaku penyimpangan tersebut. Nah, kalau saya lihat dari metodologi disertasinya tadi kan menggunakan metode kualitatif dan juga tematik. Berarti pemahaman saya belum ada bukti empiris bahwa temuan-temuan yang disajikan tadi itu benar-benar berdampak untuk memperbaiki penyimpangan digi seksual tersebut. Itu saja, Bu. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana hasil temuan di level doktoral ini bisa dijadikan disertasi, misalkan walaupun itu hanya melalui kajian kualitatif ataupun tematik tanpa melakukan penelitian dengan bukti hasil empiris. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adib Sururi. Sudah tertangkap ya Bu Nurbaiti ya? Bu Ina juga. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya lihat dulu di chat.
Oke, ini ada pertanyaan dari Ilham Baitullah. Assalamualaikum, saya menanyakan apakah hubungan antara wanita soleha dengan syahwat? Ini berarti ke Bu Ina dan Bu Baiti bisa ya, kedua-duanya bisa menjawab pertanyaan ini. Apa hubungan wanita soleha dengan syahwat? Saya tiba-tiba jadi ingat karya buku yang judulnya Satanic Feminism itu. Perempuan dijadikan alat sebagai pemuas syahwat laki-laki. Oke, silakan. Saya pikir dijawab aja dulu ya sambil menunggu teman-teman yang lain kalau mau bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Dr. Nurbaiti. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Tadi memang dalam mempresentasikan slide saya, karena waktu yang memang tidak panjang dan saya lebih menjelaskan secara global, seakan-akan saya tidak ada data-data empiris tentang kajian atau analisa saya. Mungkin nanti kalau misalnya dibaca secara detail di disertasi saya banyak menggunakan data-data dalam penelitian ini. Khususnya misalnya mengenai tentang adanya hubungan digiseksual dengan orientasi seksual manusia, baik yang heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual. Dan juga saya, kalau tadi data yang disampaikan itu adalah data yang terbaru, saya ucapkan banyak terima kasih, saya dapat data baru. Di disertasi saya juga jelaskan bahwa perilaku digiseksual ini memang sudah booming diantaranya di Jepang. Jadi ada data sekitar tahun 1947 tepatnya, ya sekitar 1950 tepatnya 1947 itu perempuan melahirkan anak di Jepang bisa sampai 4-5 anak. Lalu terus sampai 2010 sampai mendekati sekarang itu terjadi penurunan kelahiran anak. Nah ini ternyata disebabkan dari salah satunya dari orientasi seksual yang biasanya melampiaskannya kepada perempuan, tetapi kepada benda. Di sini alat digiseksual yang kita pahami sebagai perilaku digiseksual. Otomatis dengan perilaku digiseksual ini akan mempengaruhi dari sisi sosiologi, di mana populasi manusia menurun. Karena itu kita dapati bahwa piramida populasi manusia atau masyarakat di Jepang itu piramidanya terbalik. Jadi yang bagian atas itu yang lebar, bukan yang mengkerucut. Kenapa? Karena usia manusia yang berusia lebih dari umur 40 tahun itu jauh lebih banyak daripada usia 40. Jadi sekali lagi memang karena ini keterbatasan waktu, seakan-akan saya menjelaskan secara singkat saja, tetapi sebenarnya di disertasi saya banyak menggunakan data-data untuk menguatkan penelitian saya. Karena saya menyadari bahwa yang namanya disertasi, apalagi untuk meraih gelar doktoral itu ya, gelar doktorah ya untuk saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya analisa. Dan alhamdulillah wa syukurillah khususnya kepada Pak Prof. Darwis dan Bu Nur Alfia Febriani, beliau berdua sangat mensupport saya karena memang yang saya kaji ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan baru. Ya, meskipun sudah banyak orang membahas tentang masalah digiseksual, tetapi untuk mencari penanggulangan dengan pendekatan psikologis berbasis Al-Quran, saya rasa ini sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi, di disertasi saya ada lumayan banyak bisa dikatakan data-data yang empiris yang saya gunakan dalam penelitian. Jadi bukan hanya sekedar kualitatif saja. Mungkin itu saja yang pertama. Lalu yang kedua, apakah hubungan antara wanita soleha dengan syahwat? Saya merasa mungkin ini pertanyaan ini adalah respon dari penjelasan pandangan saya mengenai surat yang tadi ya Al-Imran, saya memang berpandangan ada kaitan antara wanita soleha dengan syahwat. Kenapa? Karena di situ kan zuina linnasi hubus syahwati minan nisa. Kalau kita temukan dari beberapa mufasir ya, yang memang mayoritasnya laki-laki, saya mendapati kok mereka menafsirkan hubus syahwati minan nisa itu lebih kepada makna negatif untuk perempuan. Yang mana perempuan itu adalah habailus syayatin. Seakan-akan perempuan itu lebih kepada pemicu syahwatnya laki-laki.
saya menggunakan pandangan dari tafsir perempuan. Ternyata Nazar Farid Al-Ghazali dalam tafsirnya Nabarat bilang ini kaitannya bukan dalam masalah saja, zina linasi hubus syahwati nisa, bahwa laki-laki itu menyukai perempuan yang baik, di antaranya perempuan yang solehah. Kaitannya apa? Kalau misalnya perempuan ya, yang dimiliki seorang suami adalah perempuan yang solehah, maka urusan setelahnya yang disebut di dalam ayat tersebut insya Allah bisa tercover dengan baik. Hubus syahwat binan nisa al-banin, al-qanatir, dan ayat selanjutnya. Berarti kalau misalnya istri yang solehah ini, dia akan biasanya kalau untuk karakter istri yang ideal, ya mohon maaf, bisa misalnya memberikan keturunan, lalu bisa memanage keuangan suami, ya, bukan menjadi istri yang boros dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ada kaitannya antara wanita soleha dan syahwat tersebut. Jadi saya itu lebih cenderung kurang sependapat kalau misalnya menafsirkan ayat tersebut dengan konotasi negatif kepada perempuan. Karena mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala kalau kita meneliti Al-Qur'an dari surat pertama sampai surat akhir, tidak ada Allah menyebutkan nama perempuan yang tidak ideal secara sorohatan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan adalah Maryam, ya, sosok wanita dengan karakter yang sangat ideal untuk segala macam zaman. Sedangkan berbeda, mohon maaf, untuk karakter laki-laki yang kurang baik kan itu disebutkan secara sorohatan namanya Fir'aun, Haman, ya, Korun. Ya. Nah ini kalau menurut saya Allah sangat melihat kalau perempuan ini punya sisi yang namanya perasaan yang sangat halus ya, sehingga Allah itu tidak pernah menyebutkan nama perempuan yang tidak baik dengan menyebutkan namanya di dalam Al-Quran, meskipun itu adalah kisah nyata dari satu sejarah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kaitan antara wanita soleha dengan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Rian. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurbaiti. Mungkin sebelum saya lanjut ke Ina, saya bantu sedikit tentang pertanyaan Pak Adib. Bagaimana misalnya membuktikan tentang konsep yang sudah kita temukan, sejauh mana itu bisa memberikan efek. Ya, jadi perlu saya sampaikan informasi ini juga kepada teman-teman. Memang kajian kalau kita tematik itu dia sangat library research ya teman-teman ya. Karena dia library research berarti dia adalah kajian konseptual. Namun ada beberapa disertasi yang memang ada penelitian lapangan. Misalnya, maksudnya penelitian lapangan dalam arti gini teman-teman. Penelitian kualitatif kan enggak hanya kajian deskriptif ya. Dia bisa observasi, bisa wawancara, dan seterusnya. Nah, Bu Nurbaiti ini juga melakukan wawancara sebenarnya Pak Adib Sururi ada di dalam disertasi beliau. Jadi bagaimana apa yang sudah beliau lakukan, kemudian beliau wawancara kepada pelakunya misalnya dan seterusnya. Jadi meskipun kualitatif tentu teman-teman bisa melakukan riset lapangan ya melalui wawancara, observasi ya pada sebuah tempat. Bahkan sekarang banyak yang penelitian itu fokus kepada misalnya ada tadi itu siapa tuh namanya tuh yang penelitiannya dia tuh di lapas itu, ada yang penelitiannya di lapas Pak dan seterusnya. Jadi memang kami perbolehkan teman-teman melakukan penelitian lapangan, tetapi bukan dengan data kuantitatif ya teman-teman ya, bukan judul-judul yang misalnya tadi hubungan, korelasi, signifikansi dan seterusnya. Jadi bukan judul-judul yang seperti itu. Tapi kajian konseptual yang kita gagas, kemudian itu kita lakukan observasi untuk membuktikan apakah konsep yang kita tawarkan ini bisa efektif atau tidak. Nah itu juga kita perbolehkan. Jadi memang kami bebaskan kepada teman-teman apakah kajian konseptual murni atau mau dipraktekkan di sebuah lokasi. Nah, tapi karena intinya distingsi PTQ kan Pak, kita konseptor nih kata Prof. Nasar. Jadi dari sejak kita diakreditasi awal pertama kali sama Prof. Nasar ketika itu ada tim asesor yang datang ke kami, kita di PTQ mereka mengapresiasi gaya disertasi PTQ yang memang mengungkap konsep-konsep baru yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan problematika kontemporer. Nah, Prof. Nasar juga mengingat seperti itu, nanti yang membuktikannya itu adalah orang lain. Jadi kayak misalnya ada judul tentang multiple intelligence, Pak. Kita yang bikin konsepnya, kita yang bikin indikatornya. Nah, nanti yang membuktikan itu orang luar. Nah, jadi boleh seperti itu.
kalau mau dibuktikan sendiri itu juga lebih bagus. Jadi kami memberikan kesempatan kepada teman-teman gaya disertasi seperti apa yang mereka inginkan, asalkan tadi dengan metode yang jelas dan temuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira itu bantuan jawaban saya untuk Bu Nurbaiti ya, Pak Adit. Bisa dipahami ya, Pak Adit ya. Oke, saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Dr. Ina Salma Febriani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Teh Dr. Orian. Baik, untuk pertanyaan tadi pertama mengenai perbedaan dhaif ya dan wahnan ala wahnin tadi ya. Kalau dhaif itu dari sekian banyak ayat suci Al-Qur'an itu berlaku secara umum atau lemah kalau kita boleh melihat secara general gitu ya, itu digunakan untuk dhaif, asal katanya dhafan ya, dan akhirnya nanti akan juga menjadi derivasinya menjadi mustad'afin atau yang dilemahkan. Itu bisa menjadi lemah dalam konteks yang umum, atau misalnya kalau kita melihat secara struktural misalnya atau secara kultural, itu kemiskinan itu kan ada yang karena struktur, ada yang karena memang kultural ya, karena budaya. Tapi kalau lafaz wahnan ala wahnin itu secara spesifik ada Allah sebutkan kan tadi dalam 7 ayatnya ya, tapi yang berkenaan dengan disertasi ini hanya satu, yaitu tadi di surah Luqman. Mengapa demikian? Karena dari sekian banyak tafsir yang coba saya cari ya dari berbagai literatur itu, karena wahnan di sini digunakan kata lemah sebab kelemahan yang dialami seorang perempuan ketika menjalani masa reproduksi itu sangat berbeda dengan kelemahan yang biasa terjadi sebab penyakit-penyakit lain ya. Ada kelemahan fisik di situ ya, ada kelemahan psikis ya. Bahkan kalau dalam pendapat-pendapat dari jurnal gitu, kelemahan-kelemahan fisik psikologis itu sangat berkaitan juga dengan janin gitu. Ketika seorang ibu sedang hamil banyak memperoleh tekanan ya secara fisik atau kekerasan, itu juga sangat mempengaruhi janin yang ia kandung ketika dilahirkan. Dan ini memang terlihat sekali ya, dan banyak bukti secara empiris seperti itu. Sehingga kalau kita mau membedakan antara dhaif dan wahnan ala wahnin sangat berbeda tentunya, karena dhaif berlaku secara umum, kalau wahnan ala wahnin itu spesifik untuk dalam tugas reproduksi yang kita bahas malam hari ini, teman-teman. Lalu kalau tadi membahas tentang syahwat ya, itu sebetulnya lebih ke Kak Baiti ya, Terian ya. Namun kalau kita mau mengaitkan tentang perempuan solihah dengan syahwat, kita kembali lagi kepada fitrahnya ya, bahwa laki-laki dan perempuan sebetulnya memiliki kecenderungan ya, kalau saya boleh katakanlah kecenderungan ya, perempuan akan sempurna ketika dia juga belajar mencintai lawan jenisnya, dan laki-laki akan hidup, akan semangat kalau dia juga memiliki orang yang dia cintai gitu. Jadi dua-duanya sama memiliki itu. Kenapa perempuan mungkin disebutkan lebih awal? Karena tadi ya perempuan memiliki apa ya, kalau dalam sisi psikologis mungkin ya, perempuan itu memiliki daya tarik mungkin ya dalam hal ini ya, ada sesuatu yang ia miliki dan Allah ciptakan sebagai keindahan, dan itulah kita akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Kalau tadi kalau kata Kak Baiti, dengan cara menikah secara kuratif ya, kita akan terlindungi dari seksual digital dan lain sebagainya kalau kita bisa membedakan ini dengan cara pernikahan tadi. Dan begitu bijaknya Al-Quran terhadap tanggung jawab yang sifatnya memang kebutuhan secara seksual seperti itu. Begitu, Dr. Rian, semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ilham Baitullah, ini untuk Dr. Nurbaiti nih. Saya kok nggak dapat penjelasan tentang poin zero-nya ya, 4.0-nya. Maksudnya di mana pembahasan tentang 4.0-nya. Terus yang kedua untuk Dr. Ina, pertanyaannya dari Mbak Devi nih, Bu Devi. Pada saat bab 4 terjadi perubahan judul, bagaimana implikasinya terhadap bab 1 dan 3? Apakah terjadi perubahan besar dan tentunya sudah melewati proses bab 1? Terima kasih. Ya. Tadi kayaknya ada lagi pertanyaan sebentar ya. Atau udah cukup itu? Oh, bagaimana cara mengetahui apakah judul kita memiliki kesamaan dengan yang lain? Gimana cara mendapatkan temuan yang berbeda dengan yang lainnya? Oke, silakan dijawab. Baik, mohon izin untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi pertanyaannya, di mana kaitannya dengan revolusi industri 4.0?
Jadi dalam bab 2 yang mana saya menjelaskan tentang diskursus studi seksual, dalam penelitian ini saya menemukan bahwa ada objek atau media yang bisa digunakan oleh perilaku digiseksual. Yang pertama, dan ini saya temukan ternyata memang ada perkembangan, ada kemajuan, ya, dengan kemajuan teknologi, maka alat bantu seks buat orang-orang yang membutuhkan itu semakin maju. Jadi kalau dulu perkembangan alat bantu seks itu bersifat manual ya, jadul ya. Lalu berkembang dengan adanya Pak Muid ketawa aja. Baik, saya lanjutkan. Ya, berkembang dengan konten Pak Muid. Ya, perkembangan Pak Muid sebenarnya menggoda. Kalau itu ngetawain apa? Itu ngetawain apa ya? Jadi kalau dulu bentuk alat ya, yang manual, lalu berkembang adanya aplikasi. Yang mana aplikasi ini bisa memudahkan seseorang untuk mendapatkan partner seks. Nah, biasanya aplikasi ini saya dapatkan dari jurnal luar negeri ya, bahasa Inggris. Itu aplikasi ini memang dikhususkan untuk kaum minoritas ya, kaum gay dan kaum lesbi. Ya, seperti Looking for Crimes, yang mana gambarnya itu gambar Willy Wonka. Lalu berkembang kembali, tidak hanya dari aplikasi dengan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, berkembang dengan adanya robot seks, bukan sekedar robot seks biasa, bukan sekedar boneka seks biasa, tetapi diberikan artificial intelligence, yang kita pahami dengan kecerdasan buatan untuk semakin mendekati seperti manusia. Karena itu dalam penelitian ini saya menemukan setidaknya ada tiga media atau objek yang bisa digunakan sebagai objek seks maupun partner seks. Yang pertama yaitu HP atau gawai. Jadi kalau dulu ya, yang tadi saya sebutkan alat bantu seksnya itu masih manual, sekarang dengan bantuan HP bisa lebih canggih. Mohon maaf kalau saya membahas di sini. Misalnya tentang masalah vibrating ya. Kalau dulu orang vibrating mungkin dia dengan tangannya sendiri, tapi kalau sekarang bisa dengan HP, jadi orang ngerjain orang lain ketika dia memakai vibrating, pakai HP bisa. Bahkan dengan HP, seseorang itu bisa mendapatkan objek apa saja yang ia butuhkan untuk memicu hasrat seksualnya sampai dia terpuaskan. Ya, dalam penelitian ini, saya alhamdulillah pada saat membahas bab 2 ini, saya belum hamil. Bayangkan kalau ketika saya hamil harus membahas bab 2 ini. Karena ketika saya meneliti ini memang saya sampai geleng-geleng, Masya Allah. Ya, dari HP itu apa saja bisa didapat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, objek yang lebih keren lagi setelah HP adalah VR, virtual reality. Jadi kalau dulu orang menggunakan VR hanya sekedar hiburan atau buat terapi akrofobia, orang yang takut ketinggian. Tetapi sekarang dengan VR orang bisa menggunakannya sebagai alat objek atau partner seks dalam perilaku digiseksualnya. Nah, lalu yang ketiga yang tadi saya sebutkan yaitu boneka seks yang kita kenal, yang dikasih kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita pahami dengan robot seks. Jadi kalau dulu saya teringat ketika saya sidang proposal, itu Dr. Muid pernah mengusulkan jangan digiseksual, tapi robot seks saja. Nah, akhirnya saya diskusi ya dengan Bu Nurafia, juga dengan Pak Darwis, udah tetap digiseksual. Karena memang ketika saya meneliti permasalahan digiseksual, itu digiseksual tidak hanya pada robot seks saja. Orang bisa berperilaku digiseksual dengan HP. Orang bisa berperilaku digiseksual dengan VR. Lalu selanjutnya, kaitannya mana lagi dengan revolusi industri 4.0. Jadi dari perilaku seksual menyimpang yang sudah marak, yang tadi saya sebutkan macam-macamnya, itu orang bisa menggunakan dengan perilaku digiseksual. Contohnya tentang voyeurisme. Orang dulu voyeurisme itu mengintip dengan matanya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, dia bisa menaruh kamera tersembunyi ya dengan CCTV untuk mengintip. Nah, selain itu juga dengan VR. Orang bisa dengan menggunakan VR, dia melakukan berbagai macam perilaku seksual abnormal, mau homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan mohon maaf, dia bisa saja menghayalkan yang kita pahami dengan fantasi nekrofilia. Dia menghayal orang yang sudah meninggal di setting di VR-nya, ya, seakan-akan dia berhubungan dengan orang kekasihnya misalnya sudah meninggal. Jadi ada kemajuan-kemajuan dari
teknologi dengan revolusi industri 4.0 ini untuk kebutuhan kepuasan seksual seseorang dengan perilaku digiseksual. Jadi yang saya teliti demikian, memang ada kemajuannya ya. Seperti masalah VR yang tadi ya. Jadi di dalam jurnal saya temukan ada yang namanya romot ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita melihat adanya 3 dimensi, 4 dimensi, di romot ini lebih canggih lagi. Jadi seseorang itu ketika dia menggunakan VR, dia seakan-akan melakukan apa yang dia lihat. Ya. Makanya kalau saya melihat ya memang banyak sekali sebenarnya kaitan antara digiseksual dengan kemajuan teknologi, khususnya dengan revolusi industri 4.0. Lalu, udah ya Bu ya, itu aja Bu ya. Udah ya Bu Rian ya. Gimana caranya mencari temuan? Mencari pandangan ya, pandangan yang sama ya Bu ya. Oh. Baik. Jadi ketika saya Pandangan menulis yang sama dan yang berbeda. Ketika saya menulis disertasi ini ya, pada bab 3 itu saya membahas tentang perilaku seksual abnormal, lebih kepada masalah psikologi abnormal. Jadi saya sebelum ke bab 2, saya menulisnya ke bab 3 dulu. Saya harus memahami terlebih dahulu tentang masalah psikologi. Akhirnya saya temukanlah, dan ini sekali lagi berkah ya, hikmah ketika saya hadir dalam acara orientasi kampus dan juga hadir dalam acara sidang kakak-kakak kelas ya, sidang promosi. Itu banyak sekali saya mendengar masukan-masukan dari para profesor. Nah, di sini saya mendapati waktu Pak Prof. Darwis menyebut tentang masalah paham humanistik punya Abraham Maslow. Nah, disitulah saya menemukan kalau saya ingin memberikan penanggulangan dalam permasalahan digiseksual, saya tidak bisa hanya memberikan penawaran pendekatan dari sisi agama saja. Saya harus mendekati dari sisi kemanusiaannya, ya berarti tentang masalah psikologi. Nah, kalau psikologi itu kan mazhabnya macam-macam, psikoanalisis, ya, behaviorisme, lalu juga humanistik. Nah, dari yang saya dengar ya, ketika Pak Prof. Darwis menjelaskan tentang sosok Abraham Maslow, lalu saya mempelajari, ternyata saya temukan bahwa pandangan Abraham Maslow khususnya tentang masalah kebutuhan hierarki ya, hierarki kebutuhan manusia, saya dapatkan ini berkaitan satu pandangan dengan apa yang saya bahas untuk memberikan penanggulangan dalam masalah digiseksual. Nah, sedangkan yang berbeda, saya melihat misalnya tentang masalah yang tadi pandangan keputusan apa ya, dan juga DSM yang keempat yang mengatakan bahwa orientasi seksual itu bukanlah homoseksual itu bukanlah gangguan orientasi seksual ya, tetapi merupakan label yang disebabkan masyarakat yang melabelkan mereka sebagai homoseksual. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang mereka sampaikan itu juga bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Jadi intinya bagaimana caranya kita mendapatkan pandangan yang sama maupun yang berbeda ketika kita mulai menulis ya, itu udah dapat nih beberapa pandangan-pandangan. Nanti ketika menulis itu dengan sendirinya kita akan mendapati oh ternyata apa yang kita pikirkan sama dengan teori A, teori B. Oh, ternyata yang kita tulis ini bertentangan atau berbeda pandangan dengan teori A dan teori B. Jadi intinya, kalau saya ya jangan pernah meninggalkan menulis disertasi, apalagi sampai waktu yang cukup lama, misalnya sampai 1 minggu. Itu sangat mengganggu nyambungnya kita untuk menulis dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Itu saja Ibu Rian, pengalaman saya untuk menemukan pandangan yang sependapat maupun yang berbeda. Oke, terima kasih Bu Nurbaiti. Dan tentunya harus dengan banyak membaca ya. Kalau nggak banyak baca ya nggak akan ketemu apa yang sama dan yang beda dengan orang lain. Intinya baca ya teman-teman ya. Teman-teman nanti Prof. Muid akan bertanya kepada kedua pemateri, tapi sebelum Prof. Muid bertanya sama kita, saya yakin dia akan masukan kepada kedua pemateri ini, dan selalu kita tunggu-tunggu ungkapan Prof. Muid yang akan sangat meledak-ledak biasanya. Itu belum 17 karena tahun itu, belum 17 tahun ke atas. Nggak boleh nanya belum 17 tahun. Gitu ya.
Oke, tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Ina untuk menjawab, saya tambah dulu ya, Nak, karena nanti setelah ini kita berikan kesempatan kepada Prof. Muid untuk menyampaikan masukan-masukannya untuk kita semua. Ada pertanyaan lagi nih, Ina nanti nyambung ya. Buat Bu Nurbaiti ya, kalau pelaku homoseksual hukumannya adalah al-qatl, pelaku lesbi hukumannya adalah takzir. Apa hukuman bagi pelaku seks dengan robot? Nah, kalau Pak Zulkarnain ini kayaknya pertanyaannya untuk saya nih, kenapa di PTIQ disertasinya nggak boleh kuantitatif? Sebenarnya bukan nggak boleh kuantitatif ya Pak ya, tapi karena kita disertasinya untuk diterbitkan, dan kalau teman-teman sebenarnya boleh saja, tapi mix bukan kuantitatif murni. Kita pernah lakukan itu dengan disertasinya Pak Tubagus Wahyudi yang tentang hipnosis ya, hipnosis dalam Al-Quran, tapi beliau juga melakukan studi kuantitatif dengan siswa beliau di Al-Kahfi School ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau mix method Pak, kualitatif dan kuantitatif. Bapak kalau mau seperti itu. Mengapa seperti itu harus mix? Karena kita tidak ingin pembagian babnya itu habis pada pembagian metode, penjelasan populasi dan sampah serta hasil riset penelitian. Maka kalau mix method Pak, itu biasanya yang tadinya 3 bab biasanya ya, kalau yang di kuantitatif murni itu menjadi 1 bab. Nah, jadi kerjanya 2 kali sebenarnya kalau teman-teman mau yang kualitatif dengan kuantitatif. Kalau mau mix boleh, tapi kalau misalnya hanya kuantitatif murni itu tidak kita sarankan karena disertasi teman-teman kan untuk diterbitkan nih. Nah biasanya penerbit itu kalau dia kuantitatif 3 babnya itu habis, dipotong maksudnya, berarti kan hanya 3 bab dan itu akan menghapus berapa ratus halaman dan akan mengurangi jumlah halaman. Nah makanya teman-teman tinggal pilih mau mix method atau kualitatif saja, tapi boleh dengan observasi lapangan dan wawancara dan seterusnya. Maksudnya yang tidak kita sarankan adalah judul-judul misalnya yang tadi hubungan, korelasi, signifikansi dan seterusnya karena khawatir nanti ketika diterbitkan buku teman-teman akan terpotong 3 bab karena penjelasan tentang tadi metode, populasi sampel dan hasil penelitiannya. Kecuali tadi ya mix method. Oke, sudah terjawab ya Pak Zulkarnain. Ina mau ditahan dulu sekalian Muid ya, biar sekalian. Oke? Oke. Prof. Muid, kami tunggu masukan untuk kita semua. Terima kasih. Prof. Ya kan calon Prof kan? Amin, amin ya Allah. Prof nih. Bahagia banget ini. Dalam iya, berapa hari wajahnya saya Prof, berseri-seri. tapi bukan dalam akademik. Ya, tadi saya tidak pakai headset sebelumnya. Iya. Karena ya tidak pernah saya pakai headset, jarang pakai headset. Tapi tiba-tiba saya ditegur anak saya. Mereka itu ngomong apa katanya? Saya ya, baru sama sudah Aisyah. 9 bulan saya webinar, belum pernah ada yang berkategori 17 tahun ke atas. Iya betul, karena ada digi seksual ya. Harusnya di playernya itu ditulis 17 tahun. Oh iya ya, 17 tahun ke atas gitu ya. Oke. Episode insya Allah. Tahu itu karena betul-betul ditegur. Oh iya, takut ditegur anaknya betul-betul Pak. Bukan takut, dia udah denger itu ngomong apa Pak. Gini ya, apa namanya? Jadi kalau Al-Quran itu kan di atasnya teori. Al-Quran tidak bisa diturunkan jadi teori. Ya, di bawahnya baru filosofis, baru teori, baru kemudian ke kuantitatif. Jadi agak susah menurunkan Al-Quran menjadi kuantitatif karena terlalu jauh dari itunya. Jadi pilihan paling aman adalah dia kualitatif. Bahwa dia terbukti nanti atau tidak, takutnya nanti kalau nggak terbukti Al-Qurannya disalahin, itu problem. Jadi biarlah dia menjadi kualitatif, karena memang kejauhan Al-Quran itu sebagai dogma ya, kemudian dipahami turun menjadi teori, atau mana filosofis lah baru menjadi teori. Nah teori inilah kemudian bisa bergaul dengan masyarakat. Teori yang saya maksud misalnya yang disebut Ibu Nurbaiti tadi kan teori dia. Maaf, putus-putus diulang lagi Pak. Setelah menjadi Al-Quran masih putus. Ya, udah lancar Pak. Oke, misal, jadi ketika menjadi teori yang ditawarkan misalnya Ibu Nurbaiti ya bahwa digi seksual itu salah. Setelah dia memahami Al-Quran. Nah, itu yang kemudian diterapkan dalam disertasinya. Jadi tapi bukan Al-Quran yang mengatakan digi seksual itu salah, tapi pemahamannya Bu Nurbaiti menurunkan ke
tingkat teori, bahwa menurut teori, setelah juga membaca banyak teori yang lain, kemudian dia mengatakan itu salah, maka harus dicari solusinya. Gitu. Kamu itu yang... Hah? Saya yang bermasalah. Nah, gitu. Oh ya, oke, udah nyambung lagi. Jadi begitu. Jadi karena itu sangat berisiko, kayak dia terlalu ke kuantitatif, terlalu berisiko. Karena jaraknya terlalu jauh ke bawah. Bukan bawah ini bukan berarti hitam, bukan. Ini aja urutan, ini aja urutan dari halus menjadi kasar gitu aja. Urutan emanasi kalau dalam filsafat. Jadi Al-Quran, filsafat, teori. Teori inilah yang kemudian didekatkan dengan. Nah, jadi dia hanya bolak-balik aja dikit itu ke bawah. Dia lebih sering ke atas, ke yang filosofis itu. Ya. Jadi agak berisiko. Makanya kalau ditanyakan kenapa tidak pakai kuantitatif, di situ problemnya. Ya, terlalu kuantitatif berbahaya bagi Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya salah nanti? Al-Qurannya mau disalahkan kan tidak, karena dia berada di atas teori. Saya ulang tadi, contoh teori tadi itu ketika Bu Nurbaiti memutuskan bahwa menurut Al-Quran yang dia pahami, biji seksual itu salah. Nah, disitulah dia mulai pembahasannya, bagaimana mencari solusi dari kesalahan itu. Nah, kemudian tadi tentang apa? Saya sebenarnya kok malah agak sedih ya, ketika berseliweran kata-kata yang bias gender di pertemuan ini. Padahal pembahasannya adalah perempuan-perempuan. Misalnya Bu Nurbaiti menyebut pelampiasan kepada perempuan. Itu kan semua bahasa-bahasa yang bias gender sungguhnya. Dan sebagai laki-laki feminis, saya agak sedih. Kemudian istilah bahkan penutup Ibu Ina Febriani terakhir itu, perbaiki perempuan. Itu kan asumsinya perempuan tidak baik gitu. Itu sangat bias gender itu. Jadi ya sedih aja. Tapi itu kan pola pikir ya. Susah berubah emang kalau sudah tertanam di kepala. Bahkan perempuan pun mengalaminya. Saya alhamdulillah sudah bertobat dengan kenyataan seperti itu. Sudah sadar ya Pak Buit ya sekarang ya. Sudah mengatakan ini betul anin. Terus kalau 4.0 jadi 4.0 itu sungguhnya ini bukan 4.0 menurut saya DigiSex itu, dia 4.1 and 4.2. Jadi tergantikan, jadi teknologi itu kan menggantikan manusia, ya kan? Yang terjadi pertama itu manusia digantikan fisiknya, manusia digantikan fisiknya. Jadi misalnya gini, dulu tuh karena industrialisasi, kemudian fisik manusia diganti. Ya, diganti memang apa? Mesin. Jadi banyak pengangguran. Itu gara-gara 4.1 dan 4.2. Ya, kemudian 4.3 itu adalah ketika komputerisasi terjadi. Jadi orang tidak lagi berhitung pakai otak. Dia pakai komputer atau pakai kalkulator. Itu 4.3. Nah, 4.4 adalah ketika saya memutuskan mau jual apa, itu nggak usah mikir, tapi tanya ke big data. Ya, tanya ke big data. Nanti tahun depan yang laku apa itu saya nggak mikir. Jadi dia kan sudah masukin ke data semua, big data, mega data. Bukan lagi big data, dia mega data. Jadi orang sekarang sudah nggak nanya kemana, tapi di luar negeri itu Amerika itu Cina itu punya jualan apa sih yang laku tahun depan. Dia nggak usah mikir, dia langsung masukin aja datanya, langsung keluar jualan ini. Nah, yang terganti dari manusia adalah otaknya. Tetapi kalau DigiSex itu yang sebenarnya tidak terganti otak, fisiknya malah yang terganti. Itu sama dengan revolusi industri 1-2 ketika bekerja tidak lagi dibutuhkan, diganti dengan mesin. Jadi tidak ada penggantian otak di situ. Kecuali kalau sudah dahsyat banget itunya, robotnya itu udah bisa ngomong, udah bisa kayak manusia, ya itu udah terganti semua itu, baik fisik maupun spiritualnya. Terganti. Jadi yang kita nantikan nanti spiritual manusia juga diganti sama robot. Wah, seperti apa kira-kira? Tapi kalau DigiSex itu fisiknya aja, ya yang terganti. Dan kemudian terakhir itu istilah Bu Ina ya tentang apa tadi? Reproduksi. Ya. Apakah memang dogma agama yang membuat orang tidak menghargai reproduksi? Atau memang tingkat pengetahuan tentang kesehatan
atau yang masih rendah memang. Ya. Jadi kalau dogma agama maka perlu dihantam dengan dogma agama yang Qur'ani ya. Tetapi kalau tingkat kesehatan yang kesadaran kepada kesehatan yang kurang secara umum, ya, maka saya kira ya itu yang dihantam. Jadi ketidaksadaran kepada kesehatan. Nah, salah satu kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan reproduksi. Tapi itu aja ya. Cuma mintung aja ya. Sekali lagi kalau bikin flyer nanti dikasih tanda biar kalau tidak boleh dengar jadi kan pakai headset. Terima kasih. Kata teman saya yang pakai 17. Iya, oke. Terima kasih banyak Prof. Abdul Muhid Nawawi atas masukannya buat kami semua di sini. Insya Allah nanti akan menjadi catatan ke depan kalau nanti disertasinya diterbitkan edisi kedua ya, Bu Ina sama Bu Nurbaiti. Mudah-mudahan nanti tercetak edisi kedua, masukan-masukan dari Pak Muhid nanti dilakukan di disertasinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya waktu kita cuma tinggal 9 menit, teman-teman. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Ina. Cuma mungkin ada tambahan buat Ina nih, bagaimana tentang program KB, apakah termasuk dari implementasi yang dimaksud. Sebenarnya ada pertanyaan lagi buat Bu Nurbaiti dari Bu Umi Wahidah nih. Kenapa nggak ada tentang teori dari psikologi seksual yang dibahas tadi di dalam disertasi? Kalau nanti cukup waktunya silakan dijawab, kalau enggak kita berikan kesempatan dulu buat Ina. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Muid. Ternyata karena itu ya ketawa-ketawa ya. Ini baru nggak kenapa nih ketawa-tawa. Iya, terima kasih masukannya luar biasa. Terima kasih juga Teh Dr. Rian. Jadi kalau tadi ada yang bertanya ya Teh ya, kenapa ketika sudah saya bab 4, apakah bab 1 dengan bab 4 yang terdahulu masih terpakai? Jadi ya dipangkas dan dipilih yang betul-betul terkait saja. Lalu yang tidak terpakai ya sudah menjadi dokumentasi pribadi dan sangat banyak memang tumpukan kertas gitu. Tapi itu jadi betul-betul menyejarah ya teman-teman. Pasti kita memiliki tantangan masing-masing nih dalam menyusun disertasi. Ada yang sulit awalnya, di pertengahan atau bahkan akhirnya. Nikmati semua prosesnya karena kita harus tetap bersyukur ya PTIQ punya direktur, punya dosen-dosen, punya kaprodi yang sangat peduli, yang setiap hari selalu menyemangati ya, bahkan teman-teman sangkatan saya pun Pak Dr. Bu Dr. Roria dan juga Prof. Darbi selalu ayo selesai ini 2016 kemana suaranya. Jadi Masya Allah selalu nyemangatin setiap hari gitu. Jadi memang ketika teman-teman mengalami kesulitan ya lanjutkan saja. Mungkin itu bagian dari proses yang harus dilalui. Insya Allah akhirnya akan manis semua dan kita sukses sama-sama. Kemudian kalau tadi ada tentang KB, sebetulnya KB itu adalah ya salah satu juga bentuk kepedulian pemerintah ya atas mungkin populasi masyarakat dunia yang sudah membeludak ya. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapinya? Itu adalah sebuah pilihan yang bisa didiskusikan bersama pasangan. Kalaupun memang ada yang tidak menyetujui, ya itu juga perbedaan pendapat lagi ya, diserahkan kepada keduanya, kepada pasangan tersebut ya. Silakan mungkin ingin memiliki anak lebih dari 2, tapi pastikan bahwa semua aspek kesehatan fisik, psikis, anak, spiritual, semua betul-betul menjadi tanggung jawab penuh kedua orang tua tersebut gitu. Jangan sampai punya banyak keturunan tapi terbengkalai gitu ya, tidak terdidik atau tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, itu kan kasihan nanti di kemudian hari gitu ya. Kalaupun memang tidak mau KB ya silakan, kalau KB buatan maksudnya ya silakan, dengan KB alami dengan pasangan semua bisa didiskusikan dan dipilih yang mana yang terbaik gitu bagi seorang istri tersebut, karena kasihan juga ada beberapa memang teman yang mengalami jebol ya, jadi belum setahun melahirkan ya akhirnya punya anak lagi gitu ya, Masya Allah produktif gitu kan. Tapi kasihan juga sebetulnya, apalagi kalau habis sesar begitu kan teman-teman, karena penyembuhannya agak lebih lama gitu. Jadi memang harus didiskusikan kepada pasangan ya. Begitu Terian, agar cukup juga buat Kak Baiti menambahkan. Boleh menambahkan Bu Rian? Ya, silakan 1 menit sebelum kita closing statement. Baik, untuk menanggapi, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Abdul Muhid Nawawi. Ya, mungkin kalau misalnya disertasi saya dibaca dari awal sampai akhir, mungkin akan lebih jelas. Apakah saya mengatakan bahwa digi seksual itu adalah perilaku abnormal begitu saja? Karena di disertasi saya jelaskan dikatakan abnormal kan kalau
perilaku abnormal itu macam-macam penyebabnya. Nah, di antaranya saya katakan digiseksual ini saya katakan sebagai perilaku abnormal karena pertama memang berbeda dari kebiasaan orang-orang secara lazimnya. Yang kedua, karena itu berbeda dengan norma yang sudah ada. Jadi kalau dalam norma masyarakat kan menikah dengan manusia. Nah, kenapa saya katakan ini sebagai perilaku abnormal? Karena memang ke depan diperkirakan yang namanya perilaku digiseksual itu bukan hanya sekedar sebagai pelampiasan hasrat seksual, objek seksual atau partner seks, bahkan diprediksi akan ada tuntutan untuk legalitas pernikahan dengan robot. Makanya saya perlu mengangkat pembahasan ini. Itu saja. Lalu mengenai yang tadi ditanyakan tentang hukum ya, memang di disertasi saya bahas tentang hukum-hukum perzinahan termasuk homoseksual, zoofilia, masturbasi dan lain sebagainya. Mengenai masalah digiseksual, saya menemukan tulisan dari sarjana muslim di Malaysia, IWM. Jadi mereka punya pandangan kalau orang yang melakukan perilaku digiseksual ini dianggap seperti orang yang melakukan perzinahan. Jadi dilihat apakah pelaku digiseksual ini muhsan atau ghairu muhsan. Tapi ini masih pandangan sebatas sarjana muslim yang ada di Malaysia. Ketika saya di sidang dalam persidangan promosi doktor oleh Prof. Nasaruddin, beliau juga menyampaikan bahwa ini belum final hukum tentang yang diberikan kepada pelaku digiseksual karena tiap orang itu keadaannya berbeda-beda. Seperti di Amerika. Di Amerika Serikat itu kenapa orang sulit untuk melakukan pernikahan, apalagi poligami. Kalau poligami memang dilarang. Nah, mengenai pernikahan karena di sana memang tidak ada izin orang untuk melakukan poligami. Apalagi di luar negeri seperti di Amerika dan lain sebagainya, itu shop-shop yang sex toys, macam-macam itu dijual sangat banyak sekali. Bahkan ketika kita jalan ke Singapura misalnya, kita masuk ke toko itu, kita dikasih tahu caranya bagaimana, dan itu sudah dijual secara bebas. Jadi sekali lagi saya dapatkan kalau dari sisi agama Islam itu ada yang memandang seperti itu. Jadi hukumnya seperti hukum pezina, dia apakah muhsan atau ghairu muhsan. Kalau muhsan berarti kalau misalnya udah nikah dirajam, kalau belum nikah berarti dicambuk. Tapi saya juga dapati bahwa ada pandangan bukan hanya dari segi agama Islam saja, tapi agama Kristen juga demikian, memandang bahwa yang namanya perilaku seksual ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab suci mereka di Injil ya, bahwa Tuhan itu memberikan Adam pasangan untuk istri ya, untuk dijadikan pasangan, yaitu manusia. Jadi melampiaskan hasrat seksual dengan perilaku seksual itu dianggap bertentangan dengan harapan Tuhan untuk manusia, bertentangan dengan kodrat fitrah manusia. Dan dalam disertasi saya ini saya jelaskan bertentangan itu bukan hanya dari segi Al-Quran saja, tetapi dari segi manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk sosial, dan juga manusia yang membutuhkan pendamping. Nanti balik lagi ke teori Abraham Maslow. Mungkin itu saja, Bu Rian. Anak saya sudah manggil-manggil. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurbaiti dan Dr. Ina sama Febriani. Teman-teman, 1 menit terakhir. Saya minta Ina dan Bu Nurbaiti membuat closing statement sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan. Boleh Ina dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Closing statement malam ini singkat saja. Semoga kelas ini diberkahi Allah dan semua teman-teman di sini diberikan kekuatan, kesehatan untuk melanjutkan disertasi, apapun tantangannya, tetap semangat ya. Dan kita menjadi orang yang berhasil sama-sama, jangan sendirian. Jadi kalau teman-teman punya link atau bisa berbagi segala sesuatu yang sifatnya bisa meningkatkan skill keilmuan kita di PT IKI, silakan berbagi ya teman-teman ya. Jadi jangan ada sekat di antara kita kalau kata Terian. Kita selalu bersama. Kita selalu bersama. Oke. Ada lagi, Ina? Sudah, Teh. Silakan Kak Baiti. Silakan, Bu Dr. Nurbaiti, closing statement. Masih di suaranya di Baik, kesimpulan dari disertasi saya ini bahwa digiseksual adalah semacam perilaku seksual baru, ya,
yang merupakan respon dari kemajuan teknologi khususnya dengan revolusi industri 4.0. Kalau saya saat ini baru mengusulkan sebuah penanggulangan dengan pendekatan psikologis berbasis Al-Quran. Jadi mohon maaf, dulu saya judulnya bukan ini sebenarnya. Pendekatan psikologi dalam penanggulangan digiseksual berbasis Al-Quran. Lalu ditanya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Muid, oleh Pak Prof. Tijal ya, apakah ada di Al-Quran secara eksplisit maupun implisit tentang digiseksual? Saya jawab tidak. Jadi judulnya, jadi pendekatan psikologis berbasis Al-Quran dalam penanggulangan permasalahan digiseksual. Jadi saya lebih mendekatkan pandangan digiseksual yang berbasis Al-Quran. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya berharap para calon kandidat Doktor PTIQ Jakarta terus semangat dalam melanjutkan karya khususnya menyelesaikan disertasi karena saya ingat sekali pesan dari Bu Dr. Nur Afia Febriani, disertasi yang terbaik adalah disertasi yang selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih, tanpa dukungan Pak Prof. Darwis, ya mungkin saya tidak berhasil menulis disertasi seperti ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bu Rian, terima kasih Pak Prof. Darwis, terima kasih Pak Dr. Abdul Muid. Oke, terima kasih Bu Dr. Nurbaiti. Dan terakhir teman-teman yang paling terpenting kita dengarkan closing statement dari Prof. Darwis. Ujangan-ujangan buat kita sebelum kita tutup, Prof. Saya serahkan ke Pak Muid karena Pak Muid sudah memegang bukunya itu. Saya pas. Itu dia itu. Prof. Prof. Darwis putus-putus atau saya yang putus-putus nih teman-teman? Saya serahkan ke Pak Muid saja yang tadi sudah megang bukunya, memamerkan bukunya itu. Silakan Pak. Pak Muid sudah pegang bukunya. Padahal saya mendapatkannya bersamaan dengan Prof ini di hari yang sama. Ya, kalau saya gini melihat persoalan apapun, kita sebagai ilmuwan harus fair ya. Jadi jangan sampai dari awal sudah melihat persoalan itu salah. Bahwa kita mengatakan itu salah, disimpan dulu. Kita dahulukan, misalnya gini, tentang digiseksual misalnya, lihat dia baik sebagai sesuatu yang salah maupun sebagai sesuatu yang benar. Karena menurut saya ada kemungkinan digiseksual itu adalah solusi bagi problem-problem tertentu. Jadi kalau dia dipukul rata sebagai sebuah masalah, saya kira persoalannya sih bukan agama atau bukan, tapi keadilan akademik itu yang tidak hadir. Sama dengan persoalan tadi itu Bu Ina ini, reproduksi misalnya. Problemnya apa sebenarnya? Apakah dogma agama yang mengatakan mati syahid dalam itu atau ada persoalan lain, misalnya kesadaran kesehatan, dan kesadaran sehat itu bukan hanya itu ya, secara keseluruhan. Misalnya di dunia ketiga, biasanya kan banyak di dunia ketiga nih problem seperti ini. Di dunia ya, bahkan di dunia yang kayak diceritakan oleh Bu Nurbaiti, tidak ada lagi masalah kesehatan reproduksi kan. Karena reproduksi sudah tidak ada, tergantikan oleh robot-robot itu. Jadi ini problem di mana sesungguhnya? Wilayah reproduksi di mana? Sehingga kita bisa baca secara fair bahwa ya apakah itu persoalan agama atau bukan. Kalau bukan persoalan agama, kita tembaknya dari agama atau dari mana? Sehingga Al-Quran tadi saya ceritakan dia menjadi dogma, inspirasi, diturunkan menjadi filosofis, terus turun menjadi teori, teorinya menjadi tepat, akan menyuntik, ya, memvaksinasi penyakit yang ada. Jangan-jangan sekarang digiseksual itu ada solusi bagi pandemi kan? Daripada pandemi menularkan virus, bagaimana kalau pakai digisek saja yang pasti tidak ada steril dari virus. Jadi tapi bukan itu, ya, tapi itu adalah fair dalam itu aja saya kira. Makasih Prof diberikan kesempatan berbicara. Oke, terima kasih Prof Darwis dan Prof Muid. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita banyak banget dapat ilmu dari guru-guru kita dan teman-teman kita. Semoga sekali lagi ini bermanfaat. Sekali lagi pesan kami, kerjakan disertasi meskipun dalam satu hari hanya satu paragraf. Karena sekali lagi disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Ya teman-teman ya.
Semangat Baik, terus, baik, tidak ada baik, yang tidak baik, mungkin baik. teman-teman. Teman-teman pasti bisa insya Allah. Amin. Bismillah ya Amin. teman-teman. Amin, amin, amin. Prof Darus, Amin, ada yang mau ya ditambahkan Rabbal sebelum Rian Alamin. itu, Prof? Cukup, Prof. Oh, Prof Darus lagi tertekan. Oke, baik teman-teman. Saya pikir karena kita sudah lewat dari waktu, terima kasih sekali lagi kepada Prof Darwis, Pak Muid, Pak Bu Dr. Ina dan Bu Dr. Nurbaiti serta teman-teman serta alumni yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan waktunya, nanti akan kami kabarin lagi buat alumni, nanti saya kabarin di grup alumni, buat yang teman-teman masih aktif kita kabarkan di grup BSP insya Allah ya. Baik teman-teman, mari kita tutup diskusi kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Salam